Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu tetap semangat ya. Gimana nih kabarnya? Apa kalian pada sehat-sehat? Semoga pada sehat-sehat ya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem layanan usaha. Sebelumnya, sistem layanan usaha ini adalah materi terakhir di semester ini. Jadi, ini adalah KD terakhir gitu, KD yang kelima di semester ini. Terus, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan submateri dari awal sampai akhir, dan untuk tugasnya juga sekalian, gitu. Semoga udah pada siap belajar ya. Kita next. Ini sebenarnya presence online nggak usah diisi ya, jadi untuk yang Jimit, cuman kayaknya nggak akan dibuat Jimit. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini gitu. Yang pertama adalah kalian perhatikan yang 3.5. Nah, ini tuh adalah kompetensi dasar yang ranah pengetahuan. Terus yang 4.5 adalah kompetensi dasar yang ranah keterampilan. Untuk yang ranah pengetahuan ada 7 indikator. Yang pertama ada menjelaskan pengertian, kemudian menjelaskan jenis, kemudian menjelaskan proses, kemudian menjelaskan rencana, kemudian menjelaskan alur, kemudian menentukan strategi, dan yang terakhir menganalisis sistem pengelolaan layanan usaha. Terus yang 4.5, kompetensi dasarnya adalah merencanakan sistem layanan usaha. Indikatornya ada 3. Pertama, merencanakan sistem layanan usaha. Yang kedua, merencanakan skema alur layanan usaha. Dan yang ketiga, ada merencanakan sistem pengelolaan layanan usaha. Jadi, kalau misalnya disambungin ke tugasnya, untuk yang 3.5 itu otomatis menganalisis sistem layanan usaha. Jadi, nanti saya akan kasih kalian video untuk dianalisis gitu. Jadi, menurut video tersebut, sistem layanan usahanya seperti apa gitu. Nanti kalian analisis. Terus yang kedua, merencanakan sistem layanan usaha. Jadi nanti saya minta kalian untuk membuat sebuah sistem layanan usaha gitu yang terintegrasi. Kalau misalnya yang 3.5 sih dibuat individu, kalau misalnya yang 4.5 insya Allah saya buat per kelompok. Karena kan ini merencanakan sistemnya dan supaya tidak terlalu berat, jadi dibuat per kelompok. Dan lagi pula, saya belum pernah ngasih tugas kelompok kan ya, jadi inilah waktunya memberikan tugas kelompok. Kita next ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tentu saja ya, kita belajar bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Jadi, saya harap setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, kalian diharapkan mampu, pertama, menentukan sistem layanan usaha secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, merencanakan sistem layanan usaha secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Gitu. Terus, Bu, apa sih manfaatnya kita belajar sistem layanan usaha ini? Jadi, kan di materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sistem layanan usaha itu gitu. Dari jenis-jenis sampai perencanaannya gitu. Sesimpel gini, kalian nanti kerja gitu kan. Kalau misalnya kerja sesuai dengan jurusan, menjadi teknisi akuntansi itu kan kita melayani perusahaan ya untuk membuat laporan keuangan, atau misalnya kalau di kantor konsultan ya kita melayani klien gitu. Jadi harapannya dengan materi ini kita bisa tahu nih bagaimana cara melayani pelanggan, klien, atau konsumen. Begitu manfaatnya. Atau kalau misalnya kalian menjadi wirausahawan ya, lebih bermanfaat lagi gitu. Kalau kalian sebagai wirausahawan berarti kan sebagai penjual ya atau produsen gitu. Jadi harapannya dengan belajar sistem layanan usaha, kalian bisa bikin sistem layanan usaha yang sangat baik dan bisa menggunakannya gitu atau menerapkannya. Oke, kita next. Di sini ada pokok bahasannya. Sebenarnya tadi udah sempat disinggungnya di bagian indikator yang ada di kompetensi dasar, cuman di sini saya bahas lagi aja. Yang pertama, kita tentu saja akan membahas mengenai pengertian. Ini ada pengertian sistem layanan usaha, kemudian ada jenis-jenis sistem layanan usaha, yang ketiga ada tahapan atau proses. Yang keempat ada bagaimana cara membuat rencana
sistem layanan usaha, kemudian ada alur sistem layanan usaha, kemudian ada strategi. Bagaimana strateginya untuk membuat sistem layanan usaha yang baik, kemudian ada kepuasan pelanggan. Bu, kenapa sih kita harus belajar kepuasan pelanggan? Kan tadi di indikator nggak ada. Karena gini, jadi di sistem layanan usaha itu kan goalnya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, kepuasan setinggi-tingginya gitu. Supaya apa? Supaya mereka ibaratnya puas sama produk kita dan pelayanan kita. Karena kita tahu ya kalau zaman sekarang itu bukan cuma jualan produk aja, tapi jualan layanan juga. Gitu. Buat apa produknya bagus tapi si penjualnya tidak bisa melayani konsumen dengan baik gitu kan. Terus yang terakhir adalah menganalisis sistem layanan usaha. Yang tadi itu nanti saya akan menampilkan video. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian layanan usaha. Sebelum kita bahas mengenai sistem layanan usaha ya, kita harus tahu dulu nih apa arti dari pelayanan atau service. Service atau pelayanan ini ada menurut Munir dan Kotler, ada menurut dua ahli. Menurut Munir, service atau pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Kotler, service atau pelayanan adalah suatu tindakan atau kinerja yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kalau misalnya kita sambungin ke sistem layanan usaha, berarti sistem layanan usaha adalah seperangkat kan sistem itu adalah terintegrasi ya, jadi seperangkat atau sekelompok gitu. Berarti seperangkat proses di mana terdiri atas tindakan atau kinerja yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam kegiatan usaha. Berarti gitu sistem layanan usaha. Terus tujuannya apa sih? Nah, tujuan umumnya diberikan kualitas pelayanan yang baik. Tentu saja ya kita harus memberikan pelayanan yang baik. Tujuannya adalah agar konsumen merasakan kepuasan dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Yang tadi itu yang sempat saya bilang, jadi goal kita dari sistem layanan usaha ini adalah kepuasan pelanggan. Terus berdampak positif bagi perusahaan itu gimana? Jadi dampak positifnya adalah yang nomor satu, untuk konsumen lama, kalau misalnya mereka puas sama pelayanan kita, mereka akan menjadi konsumen yang loyal gitu, terus-terusan datang ke kita sebagai perusahaan atau sebagai produsen. Nah, dari situ juga bisa menarik konsumen baru gitu. Jadi konsumen baru tuh ngeliatnya, oh si toko ini, misalnya toko ini mah melayani pelanggannya dengan baik, kita beli di toko itu aja gitu. Jadi mempertahankan konsumen lama dan mendatangkan konsumen baru gitu. Kita next ya. Yang kedua, kita bahas jenis-jenis layanan usaha. Apa aja sih jenis-jenis layanan usaha? Nah, di sini yang akan dibahas adalah 3 jenis. Seperti yang tadi saya bilang, jadi jenis-jenis layanan usaha itu ada 3. Pertama, ada pelayanan sebelum transaksi. Yang kedua, pelayanan saat transaksi. Dan yang ketiga adalah pelayanan setelah transaksi. Yang pertama dulu nih, pelayanan sebelum transaksi. Pelayanan ini adalah pelayanan pada konteks ini meliputi sistem, struktur, dan lingkungan organisasi operasional yang ditetapkan sebuah organisasi sebelum terjadinya transaksi. Misalnya gini nih, sesimpel kalau misalnya kamu mau beli produk perbankan. Ingat produk perbankan itu apa aja? Ada tabungan, ada kredit, deposito, dan lain-lainnya ya kan. Misalnya kita mau beli produknya nih, kita bisa nih nyari-nyari dulu info produknya di website banknya gitu. Nah itu kan termasuk pelayanan sebelum transaksi ya. Jadi sebelum kita datang ke bank, kita nyari-nyari dulu sendiri mengenai informasinya. Nah, adanya website yang berisikan informasi mengenai produk bank tersebut tuh merupakan suatu layanan usaha yang tersistem begitu. Jadi layanan informasi bagi calon konsumen atau konsumen yang sudah jadi konsumen gitu ya. Yang kedua, pelayanan saat transaksi. Nah, pelayanan pada konteks ini adalah pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan selama proses transaksi. Masih menyambung dengan contoh yang nomor 1, misalnya kita mau beli produk perbankan, produk tabungan, kita udah nyari-nyari nih di website banknya kayak tabungan itu ada jenis tabungan apa aja, ada tabungan A, B, C. Oh, kita udah milih nih, kita mau produk tabungan yang A. Terus besoknya
kita datang ke bank tersebut gitu untuk menjadi nasabah, berarti kan ya, menjadi nasabah bank tersebut untuk membuka rekening tabungan jenis A. Nah, pas kita datang ke bank, itu tuh kan kita pasti langsung dilayani sama satpam ya. Paling pertama tuh pasti dilayani sama satpam. Ditanya, mau ngapain misalnya? Oh, mau buat Mau buat rekening tabungan gitu. Oh, kata satpamnya sebelum membuat rekening tabungan harus ambil antrian dulu gitu. Antriannya biasanya ngambil di mesin kan. Nah, itu udah pelayanan saat transaksi. Terus dilanjut lagi kita membuat rekening tabungan itu di customer service gitu. Kita pasti dilayani lah di situ gitu, asal membawa persyaratannya. Dan dilayani pasti dengan baik. Kalau misalnya banknya bagus. Itu pelayanan saat transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan setelah transaksi. Di sini adalah pelayanan yang dinikmati pelanggan setelah transaksi berlangsung. Pelayanan pada konteks ini menurut keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian produk layanan. Sesimpel misalnya kalau kita mau melakukan pengaduan gitu, pasti kan ada pelayanannya ya. Atau misalnya kalau di toko mah, kita mau minta retur, pasti ada pelayanannya. Itu kan setelah transaksi. Gitu. Atau kalau misalnya di bank, kita udah jadi nasabah bank, punya tabungan, terus misalnya banknya ngeliat, oh tabungan kita ini banyak nih, sayang kalau misalnya cuma ditabung aja. Nanti banknya bisa menghubungi kita nih. Menghubungi misalnya by phone atau disamperin segala macam untuk ditawari deposito gitu, atau misalnya ikutan reksadana dan segala macam. Itu kan setelah transaksi yang tabungan tersebut. Begitu. Semoga dipahami ya. Terus yang ketiga ada tahapan layanan usaha atau prosesnya gitu. Tahapan layanan usaha, nah jadi di sini bakal langsung ke contohnya. Jadi contoh tahapan layanan usaha itu seperti apa? Di sini ada contoh suatu tahapan layanan usaha di DPM PTSP gitu untuk prosedur pelayanan izin usaha mikro dan kecil. Jadi izin UMK gitu, UMKM sih sebenarnya. Di sini dijelaskan bahwa dilakukannya secara online ya. Pertama login dulu, kemudian checklist izin usaha, pemenuhan komitmen, verifikasi data dokumen. Data dokumennya ada di sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian kalau diterima diterbitkan izin, kalau ditolak ya udah gitu karena tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya penerbitan izin artinya memenuhi syarat dan kemudian selesai dan keluarlah izin UMK-nya. Begitu. Nah, ini adalah proses layanan usaha yang sudah yang sudah mengikuti zaman ya, atau mungkin kekinian gitu. Kekinian iya karena dilakukan secara online. Lebih efisien lah gitu. Nah, karena ini contohnya adalah tahapan layanan usaha di sebuah dinas gitu, makanya di sini juga ada ada beberapa tips untuk membuat pelayanan umum yang baik gitu atau yang berdaya guna. Berarti yang pertama adalah adanya kontrol terbuka, kedua upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan secara terus-menerus. Di sini juga bisa karena misalnya ada komplain atau ada perubahan gitu ya. Yang ketiga adalah pengelolaan yang sederhana, murah, cepat, aman, dan bermanfaat. Harusnya sih kalau misalnya secara online ya cepat dan aman ya. Aman sih kalau misalnya ya semoga aman lah ya. Karena kan takutnya kayak datanya kemana-mana gitu kan. Terus yang keempat adalah pegawai yang bersih, berwibawa, dan profesional tentu saja ya, karena bagian administrasi. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya ada sistem informasi yang terbuka. Ini sudah terbuka ya karena secara online di website. Kemudian ada pemantapan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Misalnya pengaduan kalau misalnya ada yang tidak bersih. Atau misalnya kalau terlalu sulit gitu dan segala macamnya. Partisipasi. Kita next. Di sini kita akan membahas yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat rencana sistem layanan usaha yang baik tentu saja. Membuat rencana sistem layanan usaha yang baik di sini yang akan saya bahas ada 6 poin. Karena kotaknya ada 6 ya, udah kelihatan juga. Gitu. Yang pertama adalah cermat dalam pemilihan target pasar. Artinya kan kita tahu ya sebelum membuat
bisnis gitu, membuka bisnis, kita harus tahu dulu nih segmentasi pasar kita itu siapa, apakah anak-anak, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, dan segala macamnya. Jangan sampai salah pilih, karena setiap segmen usia atau segmen segmen pasar itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Kemudian yang kedua, tentukan tempat atau platform yang tepat. Artinya kenapa di sini tempat atau platform kan ini ya, kalau tempat untuk yang usaha konvensional gitu, maksudnya yang ada toko fisiknya gitu. Jangan sampai kita buka toko di tempat yang sepi. Siapa yang mau beli gitu kan? Terus kalau platform ya tempat jualan online-nya gitu. Kita harus bisa memilih yang tepat. Apakah mau e-commerce, apakah mau medsos gitu. Kalau misalnya ini mah apakah mau Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Facebook Marketplace, Instagram Marketplace gitu. Selanjutnya adalah menyediakan layanan yang lebih baik dan unggul sebagai nilai jual utama. Ingat, kita bukan cuma jualan produk, tapi jualan pelayanan juga. Kadang kan gini ya, kalau misalnya kita datang ke suatu toko gitu, kita suka sebel kalau misalnya lagi lihat-lihat, lagi mau belanja, terus diikutin dari belakang sama si SPG-nya gitu kan. Kita suka ngerasa, apa sih kok sampai diikutin gitu kan? Kita di sini mau beli, bukan mau ke laptop gitu kan. Walaupun sebenarnya mungkin dari si tokonya kayak diikutin SPG ini biar kalau ada apa-apa bisa langsung interaksi langsung gitu. Cuman kan kadang ada yang ngerasa nggak nyaman gitu, dan ya harapannya sih bagian pemasarannya bisa ngelihat nih si pembeli nih suka apa enggak gitu diikutin dan segala macamnya. Pokoknya layanan yang terbaik lah. Yang keempat adalah manfaatkan keuntungan kartu kredit, virtual money, dan lain-lain. Jadi intinya jangan cuma bikin pembayaran yang tunai aja. Kalau bisa dibikin pembayaran yang non tunai. Misalnya kalau zaman sekarang bisa bayar pakai OVO, pakai Shopee Pay gitu ya, pakai GoPay, atau misalnya pakai QRIS gitu. Yang kelima adalah menawarkan promosi dengan berbagai keuntungan menarik. Tentu saja ya, kita tahu nih bahwa diskon adalah hak seluruh lapisan masyarakat gitu, hak seluruh bangsa. Bahkan saya yakin sih orang kaya yang kaya banget juga kalau ngeliat diskon mah seneng gitu. Jadi kalau bisa sih, kayak misalnya di e-commerce sekarang kan suka tiap bulan bikin promosi ya, supaya tetap rame gitu tempat jualannya. Yang tiap bulan yang kayak 11, 22, 33, nah gitu-gitu. Untuk tetap meramaikan toko. Yang keenam adalah membuat program loyalitas. Program loyalitas ini kayak gini nih. Sekarang kan lagi marak kayak tempat jualan-jualan boba gitu bikin program loyalitas ya. Yang misalnya dikasih kartu, terus nanti setiap pembelian minumannya nanti kita dapat cap 1. Terus kalau misalnya beli lagi dapat cap 1 lagi, sampai 10 biasanya. Nah kalau misalnya udah 10, kita bakal dapat free drink gitu lah. Itu kan bikin orang ini ya, minimal ada orang yang semangat untuk beli terus gitu, supaya dapat minuman gratisnya. Itulah program loyalitas. Atau misalnya kalau di minimarket, supermarket gitu ya, yang besar-besar, pasar swalayan yang besar, suka bikin kartu member gitu. Misalnya kalau jadi kartu member, nanti ada poinnya. Kalau poinnya udah banyak bisa ditukerin, atau misalnya nanti bisa didahulukan gitu untuk ikutan bukan kuis, semacam kuis gitulah gitu. Begitulah 6 poinnya. Kita next ya. Nah, di sini kita lanjut ke alur layanan usaha. Sama kayak yang tahapan, di alur ini bakal langsung ngasih contoh gitu. Jadi bentuk alur atau skema layanan usaha suatu kegiatan usaha biasanya berbeda, namun secara umum dan konsep tidak akan jauh berbeda. Jadi biasanya 11-12 gitu antar unit bisnis. Di sini akan saya kasih contoh alur pelayanan pasien di rumah sakit. Sebelah kiri bisa kita lihat dari pasien datang sampai pasien pulang. Di pasien datang ada verifikasi persyaratan, persyaratannya ada ini, yang kotak warna oranye. Kemudian ambil antrian, biasanya ambil antrian udah pakai mesin ya, biar lebih efisien. Kemudian ke loket pendaftaran. Setelah itu masuk klinik rawat jalan atau diperiksa dokter. Kalau misalnya dia cukup dirawat jalan, berarti langsung masuk ke apotek untuk tebus obat, pembayaran dikasih, kemudian pasien pulang. Kalau misalnya dia butuh rawat inap, berarti daftar rawat inap, kemudian rawat inap,
Dikasih penunjang ini maksudnya ya kalau butuh ke lab, kalau misalnya bolak-balik apotek dan segala macam. Habis itu pembayaran baru pasien pulang. Begitulah. Bu, kalau yang komersil gimana? Misalnya kalau di toko lah, kalau di toko minimarket gitu kan kita tahu ya, skema alur pelayanan itu gimana. Misalnya seseorang datang ke toko nih, ke minimarket. Sebentar ya. Misalnya pertama datang, setelah datang itu kan biasanya disapa ya. Selamat datang di Maret, selamat berbelanja gitu kan setelah buka pintu tuh. Terus biasanya nanti berbelanja. Setelah berbelanja baru bayar. Setelah bayar biasanya ada apa ya? Ada sapaan lagi dan ada harapan terima kasih sudah berbelanja. Jangan lupa datang lagi kayak gitu kan. Sesimpel gitu kalau misalnya di toko. Bu, kalau misalnya nggak jadi belanja gimana? Kalau misalnya nggak jadi belanja ya berarti ya pulang, keluar dari toko gitu. Kalau misalnya toko yang komersil gitu kan biasanya kayak gitu ya. Atau biasanya pas bayar di sini suka ada ini kan, suka ada apa? Suka ada SOP-nya juga ditanya apakah ada membernya, terus nanti ada penawaran produk-produk diskon gitu dan produk-produk lainnya. Biasanya sih pulsa gitu kan. Kita next ya. Yang keenam adalah strategi layanan usaha. Bagaimana strategi dari sebuah layanan usaha? Nah, biasanya strateginya itu menggunakan, jadi si toko atau si perusahaan itu memberikan pelayanan yang prima atau excellent service. Nah, di sini strategi layanan usaha menggunakan pelayanan prima. Jadi kan setiap calon pembeli yang datang akan selalu menginginkan dan mengharapkan adanya pelayanan yang lebih. Bahkan pembeli yang cuman beli sesuatu yang paling murah gitu ya, atau beli cuma sedikit juga pengennya dilayani dengan sangat baik dan kalau bisa lebih gitu. Nah, pelayanan yang lebih ini bisa kita fasilitasi sebagai penjual atau produsen atau wirausahawan dengan memberikan pelayanan prima ini. Gitu. Pelayanan prima itu apa sih? Pelayanan prima adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas ya pada pelanggan. Melalui pelayanan prima, perusahaan dapat menarik pelanggan baru nih yang tadi sempat saya sebut di awal, menarik pelanggan baru dan perusahaan dapat mempertahankan pelanggan lama. Mempertahankan pelanggan lama ini bisa dengan program loyalitas. Kalau misalnya menarik pelanggan baru bisa dengan memberikan promo. Bener, ini juga bisa sih sama promo. Begitu. Kita next ya. Pelayanan prima. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai pelayanan prima. Jadi di pelayanan prima itu ada konsep A3 atau A3. A3 atau A3 itu apa sih? Yang pertama, first A, yaitu attitude atau sikap. Yang kedua adalah attention atau perhatian. Dan yang ketiga adalah action atau aksi. Aksi nyata di sini ya. Jadi A3 adalah attitude, attention, and action. Yang pertama, attitude atau sikap ya. Jadi di attitude ini kita harus melayani dengan penampilan yang serasi. Penampilan yang serasi itu gimana? Kalau bisa sih good looking. Kasarnya gini, ya minimal kagak kumel lah gitu. Kita sebagai produsen, penjual kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi secara penampilan juga kalau bisa enak dilihat gitu. Selanjutnya kita berpikiran positif. Jadi sama pembeli itu jangan suuzon gitu, kayak ngapain nih orang datang ke toko kita, emang dia mampu beli barang di toko kita. Nah, kita jangan sampai mikir kayak gitu. Yang ketiga adalah menghargai serta bertutur kata yang baik. Jadi harus sopan sama pelanggan, harus 5S gitu. Senyum, salam, sapa, sopan santun, bertutur kata yang baik. Jangan sampai kasar. Kalau kasar mah kan ya orang juga kabur gitu. Nggak mau beli di kita. Selanjutnya attention. Pertama adalah mendengarkan dan memahami pelanggan. Kenapa mendengarkan dan memahami? Jadi jangan cuma didengerin doang, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita nggak ngerti apa yang pelanggan mau. Makanya di sini ada memahami. Kemudian mengamati perilaku pelanggan. Jadi kita harus tahu nih, misalnya kita sebagai bagian layanan gitu ya. Kita ngeliat pelanggan lagi lihat-lihat barang gitu. Kita ngeliat nih pelanggan ini kayaknya lagi kebingungan ya. Nah, kita bisa samperin gitu. Ditanya, lagi butuh apa Bu, Pak? Gitu. Oh, lagi butuh
lagi butuh, misalnya kalau lagi di tempat di toko skincare gitu ya, saya lagi butuh moisturizer. Oh, butuh moisturizer untuk kulit yang macam apa? Apakah untuk yang macam normal atau untuk yang macam sangat kering atau kering aja? Nanti kita bisa tawarin banyak moisturizer yang kita punya di toko gitu. Terus yang terakhir adalah mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Supaya apa? Supaya nerap, supaya kita tahu nih, oh pelanggan itu maunya apa, kita harus mewujudkan apa nih gitu. Jangan sampai ada salah pelayanan gitu. Misalnya pelanggan pengennya moisturizer, kita malah ngasih serum. Beda kan? Yang ketiga adalah action atau aksi nyata ya di sini. Nah, apa menyambung dari sini ya? Biar kita memahami gitu. Pertama kita harus mencatat pesanan dan kebutuhan pelanggan supaya nggak lupa, supaya nggak salah ngasih. Kemudian menegaskan kembali, ini kita seringnya nih di ini apa? Di restoran gitu ya, kadang suka pesan apa, nanti dicatat sama si ininya, pelayannya gitu, nanti ditegesin lagi sama pelayannya apakah sudah betul atau belum gitu pesanan kita. Atau kalau misalnya di toko supermarket gitu, apa? Kalau misalnya lagi naik-naik gitu, kita bisa diyakinkan kembali gitu. Apakah barangnya sudah semuanya atau gimana. Kemudian mewujudkan kebutuhan. Jadi kita ngasih apa yang mereka mau dengan benar. Yang terakhir adalah menyatakan terima kasih dan harapan. Sesimpel kayak kalau di minimarket, terima kasih telah berbelanja, nanti datang lagi ya. Gitu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan puas gitu. Jadi kepuasan pelanggan, pengertiannya dulu nih. Kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan terhadap produk atau pelayanan, apakah memberikan tingkat kenikmatan seperti yang diharapkan. Tentu saja yang diharapkan adalah kenikmatan yang tertinggi gitu. Nah, kalau misalnya di ekonomi, si kepuasan pelanggan ini atau kepuasan konsumen ini bisa diukur atau dihitung menggunakan teori kardinal atau teori ordinal. Gitu. Mungkin kalian pernah belajar, jadi pasti enggak. Selanjutnya, kemampuan perusahaan menyediakan produk ya, tentu produk yang terbaik, kemudian menyediakan pelayanan, memberikan harga jual, dan aspek lain sesuai dengan keinginan pelanggan atau melebihi keinginan pelanggan akan menjadi faktor dari kepuasan pelanggan gitu. Jadi si ini tuh menjadi faktor utama, nah aspek lainnya adalah faktor lainnya. Kita ke kotak yang selanjutnya. Di sini ada prinsip dalam mencapai kepuasan pelanggan. Pertama, kita harus pahami bahwa kepuasan pelanggan itu sangat penting. Harus ditanam dalam diri kita bahwa kepuasan pelanggan itu sangat penting dan menjadi goal kita. Yang kedua adalah pahami harapan pelanggan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memberikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, dengarkan suara pelanggan. Suara ini bisa misalnya apa? Keinginan mereka atau misalnya komplain mereka gitu. Kita harus bisa melayani dengan baik. Yang keempat adalah lakukan segmentasi, kemudian bangun kepuasan pelanggan. Yang pernah saya sebut juga ya di slide sebelumnya bahwa setiap segmen pasar itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Perilaku yang berbeda-beda itu akan menyebabkan pemberian pelayanan yang berbeda-beda. Gitu kayak misalnya kalau ibu-ibu gitu, ibu-ibu kan bawel ya. Banyak nanya gitu. Banyak nawar. Nah, berarti kan kita harus lebih sabar gitu. Supaya apa? Supaya mereka tetap senang sama kita sebagai produsen. Dan kita juga kita harus tahu knowledge produk yang baik gitu. Itu yang prinsip ada 4. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang udah sebutin sebelumnya. Jadi pertama adalah kualitas produk yang harus baik, harga jual yang sesuai dengan kualitas produk gitu dan tidak kalah saing. Kemudian kualitas pelayanan, tentu saja kita bukan cuma jualan produk tapi jual pelayanan. Yang keempat adalah faktor emosional dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah faktor kemudahan. Semakin mudah, semakin praktis, semakin masyarakat suka, semakin pelanggan suka gitu. Yang selanjutnya adalah pengelolaan dan pengembangan layanan usaha. Ini kan ya pengelolaan tuh sebenarnya udah dibahas ya dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kan sebenarnya
pengelolaan gitu, kayak kita tahu jenis-jenisnya, terus kita tahu tahapannya, strateginya, alurnya atau skemanya gitu kan. Itu kan pengelolaan. Nah, kalau pengembangan ini supaya usaha kita tidak stagnan di situ, harus ada pengembangan di layanan usahanya. Yang pertama, saya bahas dulu mengenai pengelolaan. Jadi, melalui pelayanan prima, perusahaan dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Jadi, kita itu selama mengelola sistem layanan usaha harus memberikan pelayanan yang prima. Gitu. Untuk apa? Untuk ini nih, menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, supaya tetap profitable. Selanjutnya, wirausahawan harus memahami konsumen dalam menentukan layanan usaha. Balik lagi, setiap segmen pasar, setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda sehingga sistem layanan usahanya juga akan sepertinya berbeda-beda. Selanjutnya adalah selain itu wirausahawan harus mengetahui tipe-tipe konsumen. Nah, kalau misalnya di modul tipe-tipe konsumen itu saya jelaskan ada 8, kalau nggak salah ya dijelaskan secara rinci. Kalian kalau mau lebih rinci boleh baca modulnya sendiri. Ada di LMS. Dan yang terakhir adalah agar dalam proses pelayanan mampu memberikan kepuasan yang maksimal sesuai dengan tipe konsumen. Nah, ini nyambung ke sini. Jadi kayak ada konsumen yang kayak gimana, konsumen yang kayak gimana, nah kita harus paham itu. Supaya bisa memberikan layanan yang pas dengan tipe konsumen. Selanjutnya adalah di sini ada pengembangan sistem layanan usaha. Yang akan saya angkat di sini adalah melalui desain dan kemasan produk. Melalui penampilan produknya gitu ya. Jadi pengembangan layanan usaha dapat dilakukan dengan cara membuat desain dan kemasan yang menarik. Jangan dulu ke desain deh. Produk kita itu minimal harus punya kemasan supaya supaya memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk kita ini aman loh karena ada kemasannya gitu. Nah, habis kemasan yang aman baru kita membuat desain dari kemasannya sehingga kemasan tersebut bisa menjadi menarik perhatian masyarakat atau calon konsumen. Selanjutnya nih di sini, desain dan kemasan menarik dapat meningkatkan nilai jual dan kepuasan pelanggan. Penampilan itu penting juga ya, kita nggak bisa munafik. Yang ketiga, dalam membuat desain, wirausahawan harus memperhatikan berbagai hal. Berbagai halnya itu apa aja? Pertama, selera masyarakat ya. Kemudian permintaan masyarakat, jadi kayak yang lagi happening tuh kemasan yang kayak gimana sih gitu, yang lagi jadi selera masyarakat itu. Kemudian ada kegunaan dan kemudahan. Jadi jangan sampai kita membuat kemasan tapi malah jadi menyulitkan konsumen untuk menggunakan produk kita karena kemasannya yang ribet. Selanjutnya adalah harga. Jangan sampai harga kemasannya jauh lebih besar daripada harga barang produk pokoknya gitu. Nanti kan malah meningkatkan harga jual ya. Yang terakhir adalah segmen pasar. Jadi misalnya gini, untuk anak kecil baiknya kemasannya seperti apa gitu. Untuk segmen orang dewasa baiknya seperti apa, untuk remaja seperti apa. Nanti disesuaikan juga dengan desainnya. Kan nggak mungkin kita bikin desain kemasan untuk anak kecil tapi gambarnya misalnya yang metal gitu atau hard rock segala macamnya. Jadi serem kan kalau buat anak kecil, siapa yang mau beli? Kecuali kalau misalnya anak kecilnya emang sukanya kayak gitu, cuman kan biasanya sedikit ya spesies yang seperti itu gitu. Kita next ya. Nah, di sini ada analisis sistem layanan usaha. Jadi, saya menampilkan sebuah video di sini. Video dari sistem layanan usaha suatu produk gitu. Kalau misalnya video ini sih nggak akan diputar di sini, nanti saya akan linkkan videonya. Bukan videonya sih, tapi saya akan linkkan PowerPoint-nya. Saya upload ke LMS, jadi kalian bisa nonton sendiri videonya gitu. Dan ini juga akan menjadi tugas gitu. Jadi nanti saya minta kalian untuk menganalisis isi video ini, yang mana isinya mengenai sistem layanan usaha suatu produk. Gitu, nanti saya minta kalian menjelaskan jenisnya seperti apa, alurnya bagaimana, strateginya apakah sudah memberikan pelayanan yang prima atau belum, dan segala macamnya. Nanti insya Allah langsung ada di penugasan gitu. Jadi nggak akan diputar di sini, oke? Sorry, malah keputar. Segitu aja nih penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan langsung WhatsApp aja langsung supaya lebih mudah gitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dipahami. Bye.